Ngelahirin sendiri? Iya. Oh, Bukan ngelahirin dia ke bidan dulu, enggak, ngelahirin sendiri udah tiba-tiba. Yo boy balik lagi di After 20 bareng gue Irfan Emmanuel Chico. Kali ini gue lagi ada di rumah teman, tepatnya teman lama, seorang wanita. Karena kalau ngobrol di After 20 itu harus bersama wanita. Sebel Oke. banget. Tapi kita nggak ini ya, nggak janjian. Kita Lihat, bukan couple, udah couple, bukan apa, cuman yang nggak tahu atuh refleks aja ijo-ijo. sehati emang. Jadi udah sehati sama cewek itu, sama gadis. Kenalin dulu atuh. Oh ya, nama aku Fitri. Kita kenal berapa tahun lalu? Tahun Udah 2016 ya. udah lama banget. Itu tuh sesudah gue lulus SMA. Dan dia masih SMA waktu itu ya? Masih. Masih. Beda berapa tahun? Beda dua. Dua. Nah, kita tuh kenal di satu komunitas gitu. Jadi dulu si Gutri nih, dia tuh bikin satu komunitas di grup lain kalau nggak salah. Jadi dia mengumpulkan teman-teman dia, terus teman-teman dia ngumpulin teman-temannya. Jadi kayak MLM. Dan dia tuh temennya adik kelas gue. Ya jadi gini, Gutri punya teman namanya. Oh, Jadi pas aku kelas 2 SMK itu deketnya sama si itu. si Galing. Terus pas aku lulus kan Gutri bikin komunitas gitu kan. Si ngajak aku zaman-zaman BBM kan dulu, Iya. zaman-zaman BBM. BBM udah ada, terus lain tapi Masih udah jarang gitu kan. udah baru mulai mau lain ya. Itu ngajakin, Fit, mau ikutan nggak komunitas apaan gitu kan ya, cowok semua, ya udah masuk aja dulu, udah pokoknya mah baik, oke lah gitu ya, udah nama-nama teman juga kan. Terus udah pas masuk kenal tuh sama kalian gitu. Terus pas masuk grup itu, komunitas itu ada yang deketin Ya. sampai berapa bulan lalu ya, pokoknya Ya. awal sebelum corona Ya. masih chatan, masih deket. Pokoknya 3 tahun. Hembura. Ya gitulah pokoknya. Tapi jadinya bukan sama dia. Iya. Nah, jadi kita tuh satu komunitas gitu. Gue juga kenal sama Fitri ini ya di sana. Dan Fitri tahu gue karena gue di grup salah satu yang paling selalu muncul, selalu menampakkan diri, ya, ingin meramaikan belantika komunitas gitu. Bisa jadi. Dan aku tuh nggak manggil ke dia tuh bukan kakak atau apa, tapi opa. Opa gara-gara foto yang ini. Karena ada salah satu foto gue, foto SMA, foto buklet kalau nggak salah. Gayanya itu mirip siapa penyanyi Korea tuh? Yang itu tuh apa sih? Pisay. Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Mirip banget itu. Makanya dia nyebut gue tuh opa. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Susah nggak bisa bilang kakak. atau apa. Bilang kakak tuh jadi kagok asa. Perasaan aneh gitu, kayak asa nggak biasa. Iya. Rata-rata di grup itu kalau ada di bawah gue tuh manggilnya aneh-aneh. Ada yang manggil om, ini ada yang manggil kang, ini ada ini opa. Sih. Jadi emang beda-beda gimana mereka aja, terserah mau panggilnya apa. Akhirnya kita tuh kenal, tapi cuman sebatas kenal, say hi doang. Karena dia pernah dekat sama salah satu adik kelas gue, temen dekat lah, dikatain temen dekat gue, tapi adik kelas, temennya Gutri juga. Akhirnya mulai dekat, dia sering curhat juga. Tapi setahun yang lalu masih tahun ini. Masih tahun ini ya. Sebelum corona. Nah, tapi dia teh sesudah di grup itu teh setahun kemudian dia tuh merantau ke Malaysia, ke negara tetangga serumpun.
Upin Ipin. 3 tahun ya. 3 tahun ya? 3 tahun di sana nggak ketemu. Jarang banget ketemu selama di Malaysia. Tapi dia sering keep in touch sama gue kayak curhat masalah cowok ini harus gimana. Karena gue itu emang percintaan lah Dewa expert gitu. Ya, Jadi tapi kita nggak jadi sama gitu. iya, tapi nggak jadi. Aduh, Sekian 3 tahun lamanya deket. Pokoknya mah, tapi jadiannya sama yang lain yang baru deket. ini definisi PDKT sama siapa, jadian sama siapa. Karena emang cewek tuh nggak bisa kalau dibasa-basain terus. Kalau apa ya, kalau aku pribadi gitu, kalau misalkan cowoknya nggak ngegas tuh ya tuh ngapain gitu, buang-buang waktu, mending ya udah gini gitu, langsung aja to the point aja gitu. gitu. Tapi sesudah itu jadian sama bareng satu komunitas juga ya. Tuh. Tetap keep tadi sama lingkungan. Juga sama yang baru ini. Dulu emang cuman say hi doang, malah nggak pernah chatting, nggak pernah apa. Terus pas aku merantau ke Malaysia, dia juga ngerantau, chatan juga cuman nge-DM-an gitu, komen-komenan. Lebih intensnya tuh itu sebelum corona itu. Biasalah. Chattingan lebih dekat ya. Akhirnya milih yang ini gitu. Dia juga tahu aku deket sama siapa gitu. Cuman ya gimana dia juga gitu. Ya masih. Harusnya mah sama gue. Cuman ya akhirnya sama itu gitu. Santai. Terus selama di Malaysia 3 tahun, pengalamannya kayak gimana sih? Kayak lingkungan orangnya, lingkungan gaul atau apapun kayak gimana? Pokoknya kalau di Malaysia lebih liar. Terus apa ya? Lingkungan malamnya maksudnya atau gimana? Semua itu liar. Terus yang ibaratkan gitu ya, singa lagi kelaparan terus keluar kandang gitu nih. Oh iya. Ngerti nggak sih? Ya contoh. Misalkan kalau di Indonesianya biasanya baik-baik, mungkin yang nurut orang tua gitu. Di sana kan bebas ya, nggak dipantau sama orang tua. Ya, terus juga jadi ya gitu, nunjukin diri apa adanya gitu, yang berangkatnya dicadar gitu, sampai sana dibuka pacaran sama om-om. Banyak loh yang kayak gitu. Hah? Banyak sama om-om, tapi dia tuh baik bener-bener yang dicadar. Jadi mungkin karena di sininya tidak bisa untuk menunjukkan nih gue gitu. Akhirnya di sana mungkinnya kayak asik-asikannya gitu. Iya gitu. Terus mungkin ya, soalnya aku nanya tuh ke teman aku, kenapa sih gitu harus sama om-om gitu. Terus kenapa sih gitu, kamu teh dengan image yang syar'i, yang feminim banget, yang pendiam gitu, kenapa ya sama om-om? Soalnya gini, gaji di sana ya udah gaji buat aku gitu, bisa buat nabung ke Indonesia. Kalau misalkan om ngasih apa-apa ya udah, jadi kan ada tambahan lagi gitu. Oh, jadi uang gaji mah buat dikirim ke Indonesia, buat ke orang tua misalnya. Tapi kalau om ngebiayain buat main dia, buat di sana gitu. buat kebutuhan dia. Bisa kayak gitu. Sampai Banyak kayak gitu banget ya. kejadian kayak gitu. Itu bener-bener alim gitu, dicadar. Zaman-zaman belum corona itu orang-orang udah pada pakai masker yang gitu tuh. Iya. Yang kayak gitu-gitu, makanya emang malah bahkan ada sampai ngelahirin Sampai sendiri. Tapi nikah gitu ya atau cuman sekedar pacaran tapi Pacaran doang. Tapi tukdang jantung. Dan itu tuh bener-bener nggak ngerti lagi. Terus ntar dia
ngomong ke orang tuanya ternyata punya anak, atau anaknya dikasih ke dinas sosial di Malaysia Nah, untuk gini, untuk ada ceritanya. Jadi dia tuh bener-bener pendiam, nggak diem sih, nggak tahu sih, aku kan beda departemen ya. Dari pabrik tuh kan ada yang bagian apa gitu. Jadi kita tuh beda, tapi kita tuh sering ketemu kalau di musola. Oh, lagi Di musola, jadi ya mau ibadah, cuman ya saling pandang-pandangan doang gitu kan. Terus orang Melayunya tuh bilang sama aku sama teman-teman gitu lagi kerja, temen kamu udah ngelahirin ya? Hah, lahirin gitu. Lahirin apa gitu, siapa gitu. Terus booming, jadi yang tahu duluan tuh orang Melayunya dulu dibandingkan kita yang teman-temannya gini ya. Daripada kalian yang tongkrongan Indonesia gitu. Belum tahu. Jadi ceritanya tuh si cewek ini tuh nggak masuk kerja, terus tiba-tiba ngelahirin. Jadi kan kalau kerja di pabrik kan ada shift-shiftnya. Ya, siang itu tuh masih ada di rumah, jadi tahu prosesnya gimana. Berarti kan gitu. Terus yang beda shift itu tuh ngedenger suara bayi, tiba-tiba suara bayi itu keras banget. Mungkin disangka dia tuh ya udahlah, mungkin bisa dibilang hantu gitu kan. Kok makin kenceng gitu. Pas dicek ke kamar sebelah, ternyata dia udah telanjang dengan penuh darah. Ngelahirin sendiri? Iya. Oh, bukan ngelahirin dia ke bidan dulu, enggak, ngelahirin sendiri. Udah tiba-tiba bayi udah di luar gitu. Makanya kan kaget kan, langsung nelpon orang yang bertanggung jawab TKI di sana kan gitu. Jadi ya udah otomatis kan nyebar tuh di pabrik. Aku yang nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Dan yang itu tanpa kita teh sering ketemu di musola, badan emang lebih tinggi, jadi yang mungkin yang hamil dulu mah selalu ditutupin kan, jadi nggak kelihatan. Sampai dia cutinya pas mau dekat-dekat lahiran doang gitu? Nggak ada. Kan ada lemburnya kan, kita tuh kerja Sabtu sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Sabtunya kadang ada lembur, dia tuh masih bisa lembur. Bentar ya. Meskipun gue cowok, tapi kadang kan kalau cewek hamil udah 8 atau 9 bulan pasti kelihatan lah. Iya. Meskipun misalnya ceweknya kurus nih, tetap kan ada tipe ini nggak kelihatan. Nggak tahu dia pakai apa gitu, atau alat atau apa, nggak tahu. Masa pakai mangset nggak kan mungkin kan? Ya, Kan tapi nggak kelihatan, ini serius fakta. Tiba-tiba dia udah ngelahirin, di dukun boy. otomatis kita juga shock kan. Iya. Kita ngeliat, terus cowoknya tuh ini apa, nggak bertanggung jawab. Cowoknya orang sana. Saat itu orang Bangladesh. Aduh, ini Bangladesh. Kamu orang Bangladesh siapa? Kamu ya parah. Orang Bangladesh, terus otomatis kan kita pada ngejenguk tuh, banyakan kan pada ngejenguk gitu. Aku sih ngeliatin bayinya emang lucu, gemes gitu ya, si anaknya tuh. Teman aku masuk nengokin ibunya yang masih diurut. Kan turunan, itu kan ada Bangladesh Indonesia. Iya, tapi emang cantik dan ganteng sih orang tuanya. Anaknya jadi lucu. Kalau nggak salah sih ada fotonya, tapi jangan lah ya. Hanya gue nyari yang luar negerian, biar anak gue cantik dan ganteng. Nggak ngaruh. Ngaruh lah. Ngaruh. Oh serius, itu sampai lahiran sendiri? Lahiran sendiri. Oh god. Lahiran sendiri, nggak tanpa bidan, tanpa apa dia. 8 bulan, 9 bulan dia masih tetap kerja? Bukan 9 bulan lagi, hamil 1 aja dia masih kerja lembur. Gitu. Gila. Tapi kalau kamu pengalaman di sana pernah hubungan pacaran atau dekat sama siapa gitu? Gimana? Pernah sih. Sama orang luar Malaysia atau orang Malaysia aja? Pernah, jadi apa? pas awal-awal kesana gitu, masuk ke lingkungan pertemanan yang kurang baik lah ibaratnya. Jadi aku tuh keterjerumus gitu. Bisa diibaratkan teman-teman yang aku ini tuh agak nakal gitu. Jadi
ngajarin ke aku, ke teman-teman yang lain tuh, kamu tuh kalau di sini ya udah kerja mah kerja aja, gaji bisa dikirim ke Indonesia, kamu harus di sini harus dapet cowok, kalau enggak apa ke office ke atau apa gitu, gadun kan, biar dapet setidaknya gaji bisa dikirim ke Indonesia, tapi di sini kamu bisa makan pakai uang si om. Ya bisa makan, bisa main, bisa beli baju tanpa ngurangin uang gaji gitu. dan itu bos. Dan posisi di situ tuh ada yang deketin aku, orang Pakistan. Berewokan banget, kurusan gitu. Mancung Sih mancung, bermata coklat. Badannya bagus atau gendut? Badan sih bagus, cuman agak pendek sih. Mirip ganteng sih. Mirip ganteng ini. Enggak jauh. Tapi ganteng sih. Ganteng. Begitu, terjerumus terus pacaran. Selama? Cuma sebentar sih. Karena toksik gitu. Cuma sebentar udah apa ya? Nggak nyaman aja gitu. Beda kan, beda bahasa, terus, beda budaya. Bentar, kalau pacaran sama orang Pakistan gitu ngobrolnya pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu atau bahasa sana? Posisi aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita tuh pakai bahasa Melayu. Tapi dia bisa pakai bahasa Melayu. Dia tuh baru 2 tahun di Malaysia, jadi kan masih terbata-bata. Dia tuh punya saudaranya udah lama, jadi kalau misalkan dia mau ngobrol atau chattingan gitu, nanya dulu ke saudaranya, ginian. Oh jadi terus kalau tiap ketemu atau lagi malam mingguan harus bawa translator gitu, harus bawa. Jadi kita tuh selalu double date, nggak pernah duaan. Selalu double date, terus nggak pernah duaan. Ya maksudnya kagok ngobrolnya maksudnya. Iya, cuman ya setidak-tidaknya ya bisa nyambung lah gitu pakai bahasa Melayu dikit-dikit gitu. Belum translate gitu kan. Belum segitunya. Kamu lagi apa? Enggak segitunya. Oh, kayaknya Google Translate gitu. Gitu sih. Parah pokoknya kehidupan di sana. Sekali itu teh, udah itu doang. Iya segitu. Pas tahun terakhir. Awal-awal banget baru kesana dapat itu. Tapi dah kalau nggak salah di tahun kedua sama tahun ketiga dia di Malaysia tuh lebih deket chatan sama gue. Iya. Cukup intens lah. Banget lebih sih enggak. Lebih sering. Banget sih enggak, tapi kayak setiap hari selalu ada obrolan gitu. Maksudnya ada ngobrol kayak di sana gimana, di sini kayak gini gitu, kayak gitu. Kalau tahun pertama emang karena belum ini ya, belum dapat gini nih, belum